Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami Makkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat, curahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan ridha dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai bab kullu mani'in ya. Kullu mani'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Faslun utawi fasal wa kullu ma i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniya. Setiap benda yang menjijikan atau yang cair kharaja keluar minas sabila ini dari dua lubang, dari dua jalan, ya, dua jalan. Najisun itu najis, ilal mani kecuali sperma, enggak najis. Terjadi permasalahan, ya. Kalau keluarnya itu masih bentuk padat, enggak cair, yang mungkin lagi rame, yang lagi dibicarakan mungkin kopi luwak, itu kan keluar dari anusnya luwak atau binatang ya, tapi masih berbentuk biji kopi. Nah itu dipermasalahkan, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Karena apa? Karena halal itu karena masih berbentuk kopi, dan kalau dibiarkan nggak akan mencair, tetap kayak begitu nanti. Ya, sama kalau kita buang air keluarnya koin, ya koinnya itu nggak najis, cuci tetap suci, itu udah padat, itu nggak akan mencair. Ya, kalau bentuk menjijikan sih nggak menjijikan juga, begitu kalau udah dicuci, kan? Itu jadi benda yang sesuatu apapun yang cair menjijikan keluar dari itu dua lubang itu tadi najis hukumnya. Mau darah, mau nanah, kotoran apa ya, itu najis. Ilal mani kecuali sperma, cair nggak najis. Itu aja. Kemudian wa ghuslu jami'ul abwal wal auras wajib, membasuh semua kotoran air kecil wal auras dan air besar, wajibun itu wajib, ilal bauli sobi, ya, terkecuali ya kencingnya anak
bayi alladzi lam yakulit ta'am, yang belum memakan at-ta'ama, makanan, ya, fa innahu yathuru bi rasyil ma alaihi, ya, fa innahu, dan sesungguhnya, ya, baul sobi tadi yathuru itu bisa suci bi rasyil ma, dengan mencipratkan air, ya, nyiprat dengan kencang begitu, pas di tempat kencingnya anak kecil itu, ya. Nah, kalau di dalam kitab Safinah itu juga dijelaskan, ini anak kecil yang belum umur 2 tahun, ya, belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, ya, itu, dan harus laki-laki, kalau perempuan enggak. Jadi bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali ASI. Nah, itu air kencingnya, cara mensucikannya cukup ambil air ciprati, begitu dah suci. Ya, tapi laki-laki syarat bayi ini. Di sini di syarahnya dijelaskan. Ya, itu adalah najis yang tergolong najis mukhaffafah. Ya, najis ada mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Mukhaffafah itu najisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang belum makan apa-apa terkecuali ASI saja, maka cara mensucikannya seperti itu. Kemudian walayufa, tidak ada maaf an syai'in, dari sesuatu minan najasat, ya, sebagian dari najis, beberapa najis, ilal yasir, terkecuali sedikit, ya. Jadi semua najis itu gak ada maaf, gak ada ma'fu, yang gak dimaafu, gak dimaafkan, najis semuanya terkecuali sedikit, ya, minad dam'i, dari darah, wal qayhi, nanah. Umpamanya kita garuk-garuk, itu darahnya sedikit, gak najis, keluar darah, garuknya saking kencengnya keluar darah, ukuran sedikit itu apa, yang penting gak ngalir, ya. Kalau darah itu sampai ngalir terhitung najis banyak, kalau sedikit enggak. Nanah juga begitu, sedikit juga enggak najis, ya. Nah, ukurannya banyak itu apa, ya, pokoknya ukuran banyak itu yang penting darah itu bisa ngalir. Kalau sampai ngalir dikit gitu, itu najis. Garuk-garuk lecet terus netek ngalir gitu, darahnya banyak ngalir. Kalau cuma nempel darah gini nggak apa-apa, tapi kalau udah ngalir berarti batalin sholatnya. Berarti itu harus dibersihkan dulu, wudunya tetap nggak batal, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, ya. Wa ma la nafsa itu binatang yang kecil yang mana darahnya itu dikit. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah itu, ya. Nah, idza waqa'a, ketika jatuh fil ina, di dalam tempat, wa mata, mati binatang itu, fihi, di dalamnya, di dalam tempat itu, fa innahu, maka sesungguhnya, ya, binatang yang mati di dalam tempat itu, la yunajjisuhu, tidak bisa menajiskan sesuatu yang ada di dalam tempat itu, ya. Umpamanya kita bikin kopi baru separuh, ada lalat, enggak najis, masukin lalat enggak najis, semut enggak najis, ya, nyamuk situ masuk enggak najis. Pokoknya binatang-binatang yang kecil yang darahnya itu dikit, itu kalau mau masuk makanan apa enggak najis makanan itu. Kalau lalat kan di dalam hadis baginda Rasulullah, kalau udah ada lalat di dalam kopi itu, maka celupin sekalian, ya. Kalau yang kanan bawa madu, yang kiri bawa racun sayapnya itu, ya. Kalau hinggap di situ, nempel masuk ke minuman kita, jangan langsung dibuang, celupin aja sekalian. Tapi kalau nggak jijik, ya, celupin aja sekalian, karena sayang. Siapa tahu yang nempel hanya kiri, berarti kena racunnya saja. Kan nggak tahu yang nempel yang kanan dulu apa yang kiri dulu, kan nggak tahu. Celupin aja sekalian biar dapat penawar, biar dapat obatnya. Itu hadis, loh. Jadi baginda langsung yang bersabda, yang mengatakan begitu. Jadi celupin langsung, maka ambil, sayangkan kopi masih separuh umpamanya. Kalau di pesantren seperti itu, kalau kita kan buang aja, buang gitu aja, ya. Itu kan kalau memang begitu nanti apapun akan dipertanyakan gitu loh.
Ya, makanan sedikit pun kalau dibuang sia-sia itu dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu rezeki titipan. Bahkan orang dulu itu jangan sampai nasi ini walaupun basi kebuang. Basi pun kita udah siap ayam untuk memakannya. Jadi banyak yang melihara ayam-ayam. Orang dulu itu gitu ajarannya, subhanallah. Berarti satu upah nasi itu udah benar-benar dimanfaatkan. Jangan dibuang sia-sia. Kalau orang sekarang kan enggak. Makanan ini disenengin karena kenyang terus, akhirnya jadi basi. Itu nanti dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira nggak dipertanyakan. Semua rezeki yang diberikan, yang dititipkan kepada kita, satu peser pun, ya, satu beras nasi pun, biji nasi pun udah dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira. Maka sayang gitu kalau kita, ya kadang-kadang kita nggak sadar akan hal itu gitu. Baik, jadi seperti itu ketika kita masuk benda seperti itu, kalau memang nggak ada alasan, kalau ada alasan jijik ya beda lagi gitu. Memang sayang gitu. Bagi yang mau aja ketika ada kopi, teh, udah masukin lalat, udah celupin sekalian, kalau mau diminum minum aja. Insya Allah yakin, karena baginda Rasulullah yang mengatakan langsung. Insya Allah. Baik, selanjutnya wal hayawanu kullu tahir. Semua hayawan itu semua kulluhu, ya, tahirun, suci. Semua binatang itu suci. Illal kalbi wal khinzir, terkecuali anjing dan babi. Kalba wal khinziro. Ya, kecuali dua binatang itu najis. Ya. Nah, ada pendapat, nah yang najisnya itu ketika binatang itu kering, ya nggak najis. Umpamanya ya, baju kita kering, bulu anjing itu kering, nempel, sempet kayak kucing gitu, nempel dikit gitu. Nah itu ada yang makan nggak najis karena sama-sama kering. Tapi kalau kita keadaan basah, ditempel bulu anjing itu yang kering, berarti kena basah, jadi najis. Tapi kalau sampai dijilat udah pasti itu karena basah. Ya makanya Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis beliau, kullu ardun, ya, masjidun ilal hammam wal makbarah. Jadi semua bumi ini masjid, bisa buat sholat, terkecuali hammam dan makbarah, terkecuali kamar mandi dan kuburan, di atas kuburan, bukan di sampingnya. Ini jangan salah paham. Hadis ini disalahpahamin banyak. Ada yang nggak mau sholat kalau masjid depannya itu ada makamnya. Jadi yang dimaksud makbaro itu di atas makam itu nggak boleh sholat. Tapi kalau di samping kanan kiri mah nggak apa-apa. Yang penting nggak ada makam di bawah itu. Ya, kalau memang nggak boleh di mana-mana makam-makam para wali, samping masjid semuanya banyak. Ya, kalau memang itu nggak boleh, mereka lebih paham. Beliau lebih paham ilmu fikih daripada kita yang baru baca kitab fikih yang tipis, baru tahu dari media medsos itu aja udah dibikin dalil. Nggak boleh. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi jangan jadi salah pahami dan salah persepsi itu makbaro itu di atas. Bahkan Rasulullah pernah, ya, di samping-sampingnya nggak apa-apa. Yang penting jangan di atas makam itu loh. Ya, baik. Kembali, wal hayawan, semua itu suci ya, binatang itu kecuali dua binatang tadi, najis wa ma tuwallada minhuma, dan apa yang dilahirkan dari keduanya ikut najis. Ya, umpama nih, namanya kasus ya, pertanyaan itu ada-ada saja. Babi atau anjing itu ngelahirin kambing, bentuk kambing, umpama ini ada. Najis gak itu? Najis tetap, walaupun bentuknya beda. Ini pertanyaan seperti itu. Karena yang terlahir dari itu, mau nggak mau pokoknya terlahir dari situ, tidak tercampur darah najis. Begitu ya. Walaupun dia ngelahirin domba, ngelahirin kambing, najis. Atau ngelahirin harimau, atau ngelahirin kucing gitu ya umpamanya. Ya, itu. Au min ahadihima, atau salah satunya. Pokoknya
Pokoknya dua-duanya itu yang terlahir, apa yang terlahir dari dua-duanya ikut najis. Selanjutnya wal maitatu, bangkai. Maitah, mayit itu bangkai. Makanya kalau ada orang meninggal itu jangan disebut mayit dah, jenazah gitu. Mayitnya gimana mayitnya, bangkainya gimana, itu artinya gitu. Kalau kita tahu bahasa Indonesia, bangkainya gimana bangkainya, enggak sopan banget ya. Mayitnya ada di mana? Oh, bangkainya di mana? Itu artinya gitu. Cuman udah jadi biasa aja, jadi jenazahnya di mana itu lebih sopan. Tapi kadang udah terbiasa, mayitun al maitatu itu bangkai artinya. Mayitnya ada di mana? Gitu udah kalau tahu artinya udah kayak kasar banget kata-katanya gitu. Oke, wal maitatu kulluha, mait semua bangkai itu kulluha najisun, najis. Semua mayat itu bangkai ya, semua bangkai itu najis illa samak wal jarad, terkecuali bangkainya ikan dan belalang, wal adami dan bangkainya manusia. Ya, bangkai lo ya. Bangkainya sapi juga najis kalau nggak melalui penyembelihan. Kalau udah melalui penyembelihan kan beda, bukan bangkai lagi. Kalau mati ya, mati secara normal mati itu bangkai udah najis. Ya, itu. Nah, kalau melalui penyembelihannya kan beda. Jadi perlu dipahami, maitah itu bangkai. Bangkai itu binatang yang tak melalui penyembelihan secara syarak itu dinamakan bangkai. Ya. Makanya kalau menyembelih nggak memenuhi syariat, nggak sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW, bisa dikatakan itu bangkai. Ya, ada begitu. Nah, terkecuali samak nggak usah disembelih, mati di kolam, di laut, udah ambil goreng halal. Ya, kecuali ikan. Tuh, wal jarad dan belalang. Nah, belalang itu pun ditafsirkan lagi. Yang sejenis belalang apa? Larong, jangkrik. Pokoknya sejenis belalang, dimakan juga. Kan ya, belalang maksudnya belalang yang ini. Kalau di secara detailnya sih belalang seperti apa, yang halal ini seperti apa gitu. Ya. Yes, pokoknya jenis belalang, jangan dikias-kiasin kayak berarti jangkrik sejenis belalang yo. Bukan. Nanti diikut sertakan halal nanti. Orang dulu kan memang laron itu dimakan, dibikin peyek, ya nggak tahu. Barang-barang subhat lah seperti itu. Kalau memang nggak terpaksa jangan dimakan. Itu. Ya, jadi tiga itu tadi, tiga bangkai tadi, ya. Kalau sudah meninggal, kalau sudah nggak ada nyawa berarti suci. Selain itu najis. Wa yuksalul ina, membasuh tempat millu wulughil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinzir dan babi, sab'a marat 7 kali, ihdahunna bit turab, salah satunya dengan debu. Orang pahamnya terakhirnya dengan debu. Nggak apa-apa yang mau yang pertama, mau yang kedua, yang ketiga, pokoknya tercampur dengan debu salah satu basuhnya. Nggak usah yang terakhir. Itu kan ihdahunna, salah satunya, ya. Sudah jelas, jadi ihdahunna salah satu. Itu harus tercampur dengan debu. Nggak boleh air semuanya, nggak boleh. Satu basuhan ada yang tercampur dengan debu. Itu yang terkena jilatan liurnya anjing. Najisnya tergolong najis mughalladh, najis ekstrim, najis yang besar. Wa yuksalu min sa'irin najasat, dan membasuh dari semua najis-najis, marrotan ta'ti alaihi, sekali saja yang terkena najis. Wassalah satu afdol, yang 3 kali itu lebih utama. Pokoknya kalau kita kena najis apapun, najis mutawasithah ya, najis yang sedang, medium, itu sekali saja udah nggak apa-apa. Yang penting najisnya hilang, baik najis hukmiyah maupun najis ainiyahnya hilang, udah suci. Ya cukup. Tapi afdolnya, bagusnya 3
3 kali untuk meyakinkan. Kalau 3 kali insya Allah kebanyakan bersih bener gitu. Kalau sekali masih meragukan sih, tapi kalau yakin bersih ya udah nggak apa-apa, sekali cukup gitu. Wa idza takhallalatil khamratu, ketika tercampur ketika berubah, takhallalatil ya, ketika berubah khamratu khamr, minuman keras, binafsiha, kelawan dengan sendirinya ya, tahurat itu bisa suci. Minuman keras diem ya, terus berubah jadi cuka, diemin aja lama-lama berubah itu Pak ya, penetrasinya jadi nanti ada alami, berubah secara alami, nanti jadi suci. Kalau udah jadi cuka boleh dikonsumsi, udah nggak jadi arak lagi ya. Wa in takhallalat, dan apabila berubah bitorhi syai, dengan sesuatu atau tercampurnya sesuatu, dicampuri sesuatu, fiha, di dalam khamr itu, lam tathur, maka nggak bisa suci. Dicampur, dipaksa untuk berubah, nah itu nggak bisa ya, nggak bisa. Tuh, jadi khamr kalau memang berubah dengan sendirinya jadi cuka, halal. Nanti kalau udah jadi cuka itu baru halal dikonsumsi. Tapi kalau tercampur atau dicampurin sesuatu, maka nggak boleh, tetap najis ya. Air juga begitu, kalau air berubahnya itu alam ya nggak suci. Tapi kalau air itu dicampur dengan sesuatu, limbah apa, jadi bau, jadi warna jadi berubah, itu berarti najis, airnya jadi najis. Baik, selanjutnya wa yakhruju minal farji salah satu dima. Ini bab khusus perempuan sebenarnya, ini cuman penting juga buat bapak-bapak karena bisa diamalkan minimal buat keluarga, istri, anak, perempuan kita. Faslun, fasal ya, wa yakhruju, keluar minal farji, dari alat kelaminnya perempuan salah satu dima, itu ada 3 darah yang namanya damul haid. Ini udah familiar lah, darah haid udah pada tahu gitu ya. Wan nifas, itu darah nifas, tahulah ini kalau nifas. Wal istihadah, inilah yang pada nggak tahu. Istihadah inilah jarang mengerti, karena orang nggak umumnya keluar istihadah itu. Asal keluar darah digerah haid, asal keluar darah digerah haid terus nggak sholat. Nah ini bahaya ini ya. Kalau darah istihadah itu darah penyakit, keluarnya itu di luar tanggal-tanggal menstruasi biasanya. Nanti kita bahas, pembahasannya ada di penjelasannya. Saya lanjut dulu. Fal haidu ya, ini haid, darah haid nih kita bahas. Wad damu, yaitu darah al kharij yang keluar min farjil mar'ah, dari alat kelaminnya perempuan, ala sabili sihah, dalam kondisi sehat, nggak sakit, nggak apa-apa, dan pada tanggalnya memang min ghairi sababil wiladah ya, tanpa sebab melahirkan atau di luar sebab melahirkan. Kalau melahirkan nanti beda, ada darah wiladah, ada darah nifas. Walau warnanya aswadun, itu hitam, muhtadimun, pekat, laddatun ya, pekat dan menyengat. Laddaun itu menyengat. Memang baunya beda dengan darah-darah normal, darah-darah biasa. Itu darah haid. Nah ya, anak-anak kita yang perempuan kadang-kadang 5 tahun, kalau 5 tahun kelas 5 itu ada yang udah 5 SD. Bahkan saya punya murid kelas 4 akhir sudah balik, sudah keluar darah itu. Nah, kita sebagai orang tua harus perhatian. Kadang-kadang seorang perempuan itu malu untuk bercerita kepada orang tuanya. Ya, kita sebagai orang tua harus mengawali, karena nanti tanggung jawab. Nah, ketika sudah keluar berarti sudah menunjukkan balik. Ya, berarti sudah harus sholat, sudah harus puasa, begitu. Kemudian wan nifas, ini darah nifas ya. Wad damun, dam kharij yang keluar akibal wiladah,
nifas itu darah yang keluar disebabkan melahirkan. Nifas. Nah, wal istihadhah utawi darah istihadhah wadam yaitu darah al kharij yang keluar ghairu ayyamil haid wan nifas, di luar hari-hari menstruasi dan nifas. Pokoknya di luar itu darahnya namanya istihadhah. Lah nanti gimana? Kalau darah istihadhah ya udah ulap, ketika keluar diusap, bersihkan, pakai pengaman, sholat. Tetap itu darah penyakit. Ya, darah penyakit. Kalau kondisi badannya kurang sehat, biasanya keluar dengan sendirinya di luar tanggal-tanggal haid, dan luar tanggal menstruasi atau nifas. Baik, selanjutnya wa aqalul haid, sedikit-sedikitnya haid itu yaumun walailatun, sehari semalam. Sedikit-sedikitnya umumnya itu. Ya, makanya kalau punya istri haidnya kok sehari semalam, untung itu suaminya ya, nggak banyak libur. Wa aksaruhu, dan kebanyakan banyak paling lama ini 15 hari. Nah, kalau punya perempuan 15 hari haid, berarti tiap bulan 15 hari harus puasa. Wa ghalibuhu, dan biasanya umumnya sittatu au sab'atun, 6 au sab'atun atau 7 hari. Ini umum. Nah, ilmu umumnya begini. Ilmu nih, Pak ya. Jadi ketika terdengar suara azan Allahu Akbar zuhur, ya, seorang istri atau seorang perempuan nggak sholat, padahal nyantai, nggak ada kegiatan, santai dulu. Nanti aja sholatnya jam 1, zuhur jam 12. Datang bulan jam 1 belum sholat, berarti dia tergolong melalaikan waktu, melalaikan sholat. Ya, itu. Jadi makanya itulah keuntungannya. Kalau memang nggak ada apa-apa sholat, kecuali dia memang ada kesibukan. Ya udah, emang di luar kehendak itu. Nggak ada kesibukan, nggak ada apa-apa, nyantai aja. Ditunda dulu sholatnya. Jam 1 apa? Datang haid, ya itu terkena dosa. Nanti juga mengkodok. Dikodok itu zuhurnya, karena udah dikasih kesempatan 1 jam untuk melakukan sholat. Ya, wajib mengkodok. Ya, begitu. Terus kalau memang ada masalah ketika mau suci, ini udah suci apa belum ya? Kalau memang biasa 7 hari, ya udah pagi itu harus suci. Ya, jangan nunggu nanti kayaknya masih keluar, jangan. Udah 7 hari biasanya udah langsung mandi suci, mandi besar, bersuci, ya udah. Zuhur mulai sholat lagi. Gitu. Nanti mandinya sore-sore aja sekalian, masih dingin. Padahal udah suci itu. Berarti kena dosa zuhur nggak sholat, asar nggak sholat. Kena zuhur nggak sholat. Kalau asar sholat kan sore, terus sholat asar gitu. Masih ada waktu asar, dia langsung sholat asar. Zuhurnya ditinggal. Padahal sucinya sudah pagi. Itulah ilmu-ilmu seperti itulah yang harus disampaikan kepada keluarga kita yang perempuan. Baik, wa aqalun nifas, sedikit-sedikitnya nifas lahdatun itu sedikit, ya, sebentar. Lahdah itu sebentar. Wa aksaruhu, tapi banyak-banyaknya sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, kebiasaannya arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallu dhuhri bainal haidzaini, ya, sedikit-sedikitnya suci di antara 2 haid itu 15, berarti 15 hari. 15 yauman, 15 hari. Paling sedikitnya suci itu. Nah, kalau haidnya sehari berarti banyak sucinya, 29 hari yang kurang lebih. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batas banyaknya. Ada yang banyak sampai berapa bulan gitu. Ya, karena apa ya? Kalau nggak ada batas, kenapa? Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu nggak haid, maka dinamakan Az-Zahra, selalu suci. Maka di sini di dalam kitab khusus haid nifas itu nggak ada batas. Ada yang mengatakan nggak ada batas karena nggak pernah ini ya. Ini untuk nifas, jadi nggak pernah
merasakan nifas itu enggak. Ya, Fatimah Zahra nggak pernah haid gitu. Juga. Maka Az-Zahra selalu suci. Kemudian wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-mar'ah, sedikit-sedikitnya waktu haid ya bagi seorang perempuan itu tis'u si'ah. Wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-mar'ah tis'u sinin. Sedikit-sedikitnya waktunya haid, mulai datang haid itu ya fil mar'ah di dalam perempuan itu tis'u sinin, umur 9 tahun. Itu paling cepat 9 tahun. Ya. Karena Sayyidah Aisyah itu umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun baru terjadi menstruasi. 9 tahun itu kelas berapa kira-kira gitu? Hah? 3 ya. Ya itu bisa terjadi minimal itu paling sedikit paling cepat gitu loh ya. Kemudian wa aqallul hamli, sedikit-sedikitnya hamil ya, mengandung isu sittatu asyurin, 6 bulan paling cepat itu melahirkan itu 6 bulan. Itu rata-rata prematur lahirnya ya. Nah normalnya itu ya 9 bulan. Wa aksaruhu arba'atu sinin, paling lama paling lama arba'u sinin, 4 tahun, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu lahir hafal Quran. Ya, lama 4 tahun dalam kandungan. Ya. Tapi selama melahirkan itu subhanallah, selama mengandung orang tua beliau itu nggak pernah memakan barang yang subhat. Jangankan haram, subhat aja nggak pernah. Ya ceritanya itu, ya. Ceritanya ketika ada jambu hanyut dimakan oleh orang tua Imam Syafi'i. Itu padahal jambu loh. Jambu itu kan udah masih subhat. Ketika jatuh itu subhat antara halal dan haram. Akhirnya dicari yang punya gitu untuk meminta kehalalannya. Ya, kila-wakila ya akhir cerita dia dinikahkan, anak yang punya ama yang punya anaknya yang punya jambu itu, pohon jambu itu. Pokoknya saya halalkan jambunya asal engkau mau bekerja 2 tahun tanpa gaji. Ketika udah selesai dikasih syarat lagi, saya akan memaafkan kau kalau kamu mau menikahi putriku. Yang putriku itu adalah buta mata, bisu, tuli. Itu siapa yang mau menikah kayak itu? Tapi karena pingin cari ridhonya agar dimaafkan gara-gara makan jambunya itu, dinikahi juga. Ternyata buta itu nggak pernah maksiat matanya, tuli nggak pernah mendengarkan kemaksiatan kupingnya, mulutnya bisu nggak pernah ngomong yang enggak mulutnya. Ternyata itu lagi diuji Imam Syafi'i ternyata. Karena senangnya 2 tahun tanpa gaji, ikhlas bekerja tanpa gaji, hanya pingin mencari ridhonya, hanya 1 buah jambu itu. Makanya terlahirlah imam besar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dah, wa ghalibu tis'atu asyurin, dan biasanya umumnya itu hanya 9 bulan. Umum 9 bulan. Kalau kita 9 bulan 10 hari biasanya begitu. Ya kurang lebih segitulah. Umumnya itu 9 bulan orang hamil. Kemudian wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyatu asya. Nah ini haram bagi orang yang haid dan nifas. Enggak istihadah. Istihadah enggak dimasukkan ke sini. Ini perbedaan antara haid, nifas dan istihadah. Istihadah inilah yang jarang diperhatikan oleh perempuan. Dianggap haid aja, keluar darah pokoknya haid aja. Nah, ini yang berbahaya. Ya, nanti takutnya kita sebagai suami nggak mengingatkan, takut kena imbasnya, kena dosanya. Jadi hanya haid dan nifaslah yang diharamkan 8 perkara. Ya, pertama sholat haram, bukannya nggak boleh tapi haram sholat bagi orang yang haid dan nifas. Saum, berpuasa enggak, tapi wajib qadha puasa. Tapi kalau sholat enggak qadha. Wa qiraatul Quran, enggak boleh membaca Al-Quran. Tuh.
Wa mashul mushaf. Nggak boleh megang gini loh, megang Quran ini nggak boleh orang haid. Megang doang. Itu namanya mashul. Wa hamluhu, apalagi membawa. Kalau hamlun itu membawa begini nggak boleh. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi membawa. Wa dukhulil masjid, masuk masjid nggak boleh. Orang yang lagi haid. Ya. Wa tawaf, dan tawaf nggak boleh tawaf. Nah, karena tawaf harus suci kayak sholat, cuman boleh ngomong saja. Ya, itu tawaf. Makanya ibadah, satu-satunya ibadah itu yang nggak boleh dibarengi apapun, ya sholat itu, hanya sholat. Semua ibadah boleh, puasa boleh ngomong, boleh belanja, boleh kemana-mana, haji pun boleh apapun, ya. Tapi kalau sholat, masya Allah, udah nggak boleh apa-apa. Gerak dikit aja kayak sengaja yang keras itu bisa membatalkan. Maka sholat itu akan dipertanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya baik. Wal wat'u itu berhubungan suami istri, ya nggak boleh. Wal istimta bima baina surah war rubbah, bersenang-senang dengan istri atau suami di antara lutut dan di antara pusar dan lutut. Pokoknya daerah itu jangan dipermainkan ketika lampu merah. Ya, setan itu berbahaya. Mungkin kalau sudah 50 ke atas mungkin tegangannya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau masih pengantin baru ditambah rayuan setan, walah itu rata-rata kebablasan. Ya, ini apa ya? Ada hukum begini berarti intinya banyak yang terjadi. Makanya ulama memberikan hukum seperti itu. Ya. Itu pokoknya jangan main-main di antara itu ketika lagi berhalangan, berbahaya. Tapi yang 50 tahun ke atas, 40 tahun udah berkurang, strumnya udah berkurang. Wa yahrumu, dan haram ya alal junubi, bagi orang yang junub. Kalau junub ini kan semua, tadi khusus perempuan. Khamsatu asya, itu ada 5. As-sholat, gak boleh sholat orang junub, orang punya hadas besar. Wa kiroah, dan kiraatul Quran, membaca Quran nggak boleh. Kalau kita baca niat zikir. Wa mashul mushaf, menyentuh doang aja nggak boleh, apalagi membawa. Wa hamluhu, itu membawa. Wa tawaf juga nggak boleh. Wal lubsu itu diam fil masjid, di dalam masjid. Ya, tidur di masjid ini, pokoknya tidur entah mimpi basah, udah jangan bengong nggak keluar. Itu sama dengan dosa itu nanti. Ya, tidur di masjid, seandainya ada yang tidur di masjid lagi mimpi basah, langsung kalau udah hadas besar langsung pergi. Apalagi dari luar udah hadas besar main masuk aja terus bengong di dalam. Ini sengaja banget. Ya. Itu nggak boleh ya. Pokoknya lubsu fil masjid itu diam diri di masjid lagi kondisi nggak punya lagi berhadas besar, nggak boleh. Kemudian wa yahrumu alal muhdisin, haram bagi orang yang mempunyai hadas kecil maupun besar, salatu asya, ya 3. Salat, nggak boleh salat orang yang mempunyai hadas. Tawaf, nggak boleh tawaf harus suci. Wa mashul mushaf, dan nggak boleh menyentuh wa hamlu, dan membawanya. Ya, jadi kalau perempuan lagi haid itu kan seminggu. Kalau 15 hari, bagi yang hafal Quran, perempuan yang hafal Quran nggak boleh baca sama sekali, bisa repot nanti, bisa pelepotan, bisa hancur hafalannya, rusak. Maka ulama memperbolehkan dengan niatan zikir, tetap boleh dengan niatan zikir bagi perempuan yang memang benar hafal Quran. Ya, itu tujuannya untuk menjaga. Itu diniati zikir. Terus ada yang bilang untuk anak-anak ketika, ya, ada yang berbilang boleh ketika anak-anak itu lagi menstruasi dalam kondisi belajarnya di masjid. Ada yang udah jangan masuk masjid, yang bilang begitu. Terus nggak apa-apa bacanya karena tujuannya untuk belajar, bertujuan untuk belajar baca Qurannya, begitu. Kan lagi haid, nggak boleh, nggak apa-apa. Ada yang bilang karena tujuan untuk belajar. Ya, umpamanya nih haidnya seminggu, libur nggak baca Quran terus, bisa lupa, nggak bisa, nanti bisa ngulang-ngulang lagi, kelupaan takutnya.
Maka kalau bertujuan untuk belajar masih diperbolehkan. Tapi kalau murni tujuannya hanya membaca saja, ini yang tidak diperbolehkan. Dia bagi perempuan atau bagi yang berhadas. Oke ya. Kalau berhadas kan langsung bisa suci. Kalau haid kan nggak bisa mandi besar, nunggu benar-benar habis dulu darahnya. Nah kalau hadas besar kan langsung bisa mandi, langsung baca Quran bisa. Ya, itulah. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ada seekor ayam tertabrak tuh langsung sekarat. Ya, kalau memang sudah mati sih nggak bisa. Kalau masih sekarat segera disembelih dengan bacaan basmalah. Jadi matinya itu karena sembelihan, bukan karena tabrakan. Ya, nah, yang menjadi khilafiyah itu ketika berburu sebenarnya itu. Berburulah ini jadi khilafiyah. Ketika berburu itu, ya, ada yang bilang ketika dia Bismillahirrahmanirrahim pas waktu nembak itu ya, atau memanah mati, nggak sempat disembelih karena dia udah baca basmalah. Ada yang menghukumi halal. Ada yang menghukumi haram karena dia nggak wajar mematikannya itu nggak secara wajar gitu. Terus jatuh, itu kemungkinan matinya karena jatuhnya masih sakarat. Ketika kena anak panah itu umpamanya burung apa gitu ya, itu belum mati. Nah karena jatuh akhirnya mati. Nah matinya bukan karena kena panah tadi, tapi matinya kena jatuhan tadi itu yang bikin haram. Kalau yakin matinya gara-gara kena panah tadi itu, ya itu kan masih sekarat, agak lama gitu, agak lama. Tapi ya istilahnya memang sakarat ketika panahnya basmalah udah pakai bismillah, itu ada yang mengatakan dihalalkan. Ya, yang jelas ketika ada ayam tertabrak kok masih sakarat segera disembelih dengan membaca basmalah, insyaallah jadi daging yang halal. Itu ya. Itu karena meninggalnya disebabkan bacaan basmalah. Orang nabrak kan nggak baca basmalah, nggak sekaratnya aja, nggak sengaja, itu loh ya, nggak sengaja itu nabrak. Nah itu makanya ditambahin ketika masih hidup, ya masih ada sakaratul maut, udah tambahin. Maka ketika pengiriman sapi ketika lebaran Idul Adha dari Jawa ke sini perjalanannya, maka ada yang pingsan habis sakaratul maut, sapinya itu hampir mati. Kalau mati udah jadi bangkai, maka segera disembelih di tempat gitu, bahkan di atas truk disembelih, biar jadi daging yang halal. Seperti itu triknya itu. Kalau memang nggak bisa ditolong, sembelih di tempat itu daripada mati jadi bangkai. Gitu. Paling mentok-mentok kalau udah jadi bangkai, kulitnya doang yang bisa dimanfaatkan disamak. Ya itu aja. Selain itu udah bangkai semua. Sayang kan, karena sembelih di tempat itu caranya. Ayam juga seperti itu, kalau saya kata mau ditabrak segera. Tapi kalau nggak sempat kita sembelih mati, berarti itu karena tabrakan jadi bangkai. Oke. Kemudian ada seorang perempuan yang haidnya nggak normal gitu ya, ya nggak normal.
nggak teratur, gitu. Maka ya udah tunggu sampai terakhir. Umpamanya biasanya 7 hari, sehari keluar, sehari enggak, nggak teratur. Ya udah sampai selesai itu 7 hari aja. Biasanya kebiasaannya itu ikutin berapa hari gitu aja. Nggak teraturnya sampai kapan sih, masa sampai sebulan? Umumnya nggak terumpamanya 7 hari umumnya dia, tapi nggak teratur, sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak. Biasanya selesai udah 7 hari udah selesai, nggak keluar lagi. Ya itu berarti terhitung masih haid, cuman nggak lancar gitu loh. Dia dalam kondisi haid, cuman nggak lancar keluarnya. Ya, maka yang dihitung kebiasaan. Biasanya 7 hari, ya udah 7 hari. 7 hari jebret, curu mandi, suci udah, mandi suci. Nanti kok masih keluar lagi, ya itu di luar kemampuan kita. Karena biasa 7 hari ya saya mandi lah 7 hari. Besok keluar lagi, ya udah itu di luar kemauan, di luar kemampuan. Nggak apa-apa. Itu ya. Pokoknya mandinya pas, jangan mandi dulu sebelum kebiasaan 7 hari selesai, ya 7 hari selesai itu. Amin ya, walaupun nggak teratur. Nggak teratur itu karena nggak lancar doang, tapi tetap kondisi haid dia. Dalam masa menstruasi 7 hari itu, cuman keluarnya nggak teratur. Ya, itu. Jadi nggak boleh tetap nggak boleh sholat, nggak boleh apa sampai selesai 7 hari. Karena kalau biasanya 3 hari ya 3 hari. Biasanya tadi kan paling banyak 15 hari rata-rata, yaitu 15 hari itu. Ya, nanti selesai udah sholat normal, gitu ya. Nah, kalau keluar di lain tanggal haid, di tanggal menstruasi, keluarnya di lain, di luar tanggal itu, berarti itu terhukumi istihadah. Ya keluarnya kok. Ini biasanya keluar tanggal 25, tanggal 16, tanggal 20 kok udah keluar ya. Udah yakinkan itu istihadah dulu. Tapi kalau jaraknya sehari masih bisa dikatakan mungkin lebih cepat. Ya, itu. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Diminum nggak apa-apa. Lalatnya nggak boleh dimakan. Iya, jadi setelah celup buang lalatnya. Celup, kotok-kotok lalatnya pingsan ditelan, jangan. Airnya tetap suci ya. Celupin biar dapat penawarnya itu tadi, gitu loh tujuannya itu. Dicelupin doang, buang lalatnya. Rata-rata sih lalat yang membawa itu kan lalat. Lalat kan membawa kemana-mana terbangnya dan hinggap di mana-mana gitu kan nggak tahu. Ya itulah. Tapi kata Rasulullah, sayap kanan ini membawa penawarnya. Gitu. Sayang kalau nempel cuma kaki di doang kan, nggak dapat penawar, maka dicelupin langsung. Itu. Baik, satu lagi. 3 penanya, nggak ada ya, tutup. Iya Pak. Berdiri. Ya. Baik. Ketika kita di tempat umum, ya, berada di tempat umum, di mall, stasiun, terminal, itu kan memang disediakan berdiri rata-rata. Dan duduk pun susah kalau kita pakai celana. Karena antri yang tempat buang air besar kan beberapa aja, kadang antri kalau udah kebelet terpaksa harus berdiri. Ya, terpaksa harus berdiri. Dan itu rata-rata kan ya pokoknya kalau pas buangnya ini harus hati-hati. Kalau memang yakin ada pakaian kita yang kena, ya, yang kena nih, oke. Tandain aja biar kalau kita nggak punya ganti. Tandain aja yang kena nih. Nah, kena air kencing nih. Nanti guyur itu pas tetesannya itu guyur. Jangan diguyur, berdiri gini ya, gini turun gini. Jadi ke bawah air ngalir, jadi keran diginiin, ya. Mohon maaf, umpamanya ini yang terkena begini, nah di keran begini, ser. Ya kalau di sini kan nggak susah begini harusan.
Kalau di celana sama gini, ya pokoknya harus dicuci dengan air yang ngalir. Itu loh. Jangan ditempel-tempel gini dikasih air malah tambah itu. Ya, harus dialirkan air, itu baru suci. Paham ya? Itu. Tapi kalau kita punya ganti ya ganti. Kalau nggak punya ganti apa? Ya udah. Berarti sholatnya apa? Dihormatil waktu. Sholatnya dihormatil waktu. Itu. Ya memang rata-rata kalau kencingnya berdiri ya, mohon maaf apalagi udah umur. Ketika di bawah sujud itu kadang masih ada tetes-tetesnya nggak terasa. Nah untungnya kita kencingnya duduk, buang air kecilnya duduk itu tuntas. Yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul, ditambah dehemnya nggak sempurna, gitu enggak. Dehemnya itu ada caranya juga. Jadi ini main perut, gak main di sini. Ini kan main di sini, mainnya perut. Jadi jatuh, tekan jatuh semua. Posisi sambil jongkok dikit. Nah kita dehemnya ini doang sini gak gerak. Nah, itu beda dehemnya, ya. Nah ini, pokoknya perut ini bermain, akhir-akhir nanti jatuh. Itu usaha kita untuk memaksimalkan keluar tuntas. Jadi nggak keluar lagi ketika sujud, ketika ruku. Itu, ya maka keuntungan untuk buang air kecil itu duduk itu keuntungan. Tapi kalau berdiri hati-hati, harus benar-benar tuntas. Itu pun dem-dem aja, lama. Ya, kalau terpaksa harus berdiri, udah habis nih, udah tungguin aja, pencet-pencet sampai tuntas bener. Kalau bisa itu, ya. Tungguin sambil dem-dem sebentar gitu. Kadang-kadang kan di tempat umum pada antri gitu loh ya. Kalau kelamaan bisa dimarahin gitu. Antri. Ya pokoknya itu bisa lah usaha semaksimal mungkin untuk kita tetap jaga kesucian kita, kebersihan kita ya di mana itu ya. Karena itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم فهمنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن وسلمنا بالقرآن اللهم زدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا باستقامة الخاتمة اللهم اجعلنا خلقنا من الدنيا الى الدين قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله